Baik, pemirsa, saya ajak Anda ke reporter Anggia Eboni di Desa Cijedil di Cianjur, Jawa Barat untuk bagaimana memantau kondisi evakuasi di sana. Anggia Eboni. Belum ditelepon. Oke, Anggia Eboni, silakan. Silakan dengan laporan Anda, Anggia Eboni. Saat ini proses evakuasi di Kampung Cugenang, Desa Cijedil masih terus berlangsung, di mana kami ini mengabarkan lokasinya ada di Jalan Raya Cipanas, Cianjur. Jadi lokasi evakuasi ada di belakang kami, tepatnya di belakang TK PGRI Cugenang. Nah, kalau Anda bisa lihat TK PGRI Cugenang itu memang sudah hancur bangunannya akibat gempa, bangunannya sudah rubuh, dan di belakangnya itu ada bangunan SD Negeri Cugenang. Siang hari tadi sebagian dari bangunannya dihancurkan dengan ekskavator untuk membuka jalur bagi alat-alat berat. Ekskavator bisa masuk ke titik evakuasi. Nah, perlu Anda ketahui pemirsa bahwa lokasi evakuasi ini merupakan kawasan permukiman warga, di mana permukiman warga ini tertimbun tanah longsor dampak dari gempa bumi yang terjadi pada hari Senin kemarin. Nah, sedikitnya ada 39 warga yang tertimbun menjadi korban tanah longsor di kawasan ini. Dimana kalau kita bicara soal data jumlah korban yang tertimbun, sebelumnya memang sempat ada perbedaan data kesimpang siuran jumlah warga yang tertimbun. Sebelumnya pihak Basarnas sempat menyebut ada 31 korban ataupun warga Kampung Cugenang ini yang tertimbun material longsor. Kemudian kalau kami tanya juga ke warga, sempat ada perbedaan. Mereka ada yang menyebut jumlahnya 36 orang. Tetapi pagi hari tadi, di pagi menjelang siang hari tadi, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi evakuasi ini dan menyebutkan bahwa total ada 39 jiwa ataupun warga Kampung Cugenang yang masih tertimbun material longsor dan terus diupayakan untuk dievakuasi. Nah, sebagai gambaran juga pemirsa, kondisi cuaca di sore hari ini sudah mulai hujan sudah mulai berhenti. Memang di siang hari tadi hujan turun cukup deras sehingga proses evakuasi harus sedikit terhambat. Saat ini proses evakuasi sudah kembali berjalan. Memang belum membuahkan hasil. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi bahwa sudah ada warga yang ditemukan, tapi beberapa petugas Basarnas di lapangan ini menyebutkan bahwa mereka sudah menemukan titik ataupun lokasi di mana warga diduga tertimbun. Jadi mereka akan fokus ke titik-titik tersebut. Kalau kami lihat juga tadi dari gambaran atau pantauan gambaran udara, pihak personel gabungan, tim SAR gabungan ini fokus di titik yang nampaknya titik tersebut merupakan rumah. Jadi di bawah timbunan tanah tersebut sudah dibongkar dan sudah ditemukan rangka-rangka bekas rumah warga. Gambaran juga untuk lokasi Kampung Cugenang, Desa Cijedil ini kawasan permukiman, rumah-rumah warga berdiri di kontur tanah yang tidak sama. Ini artinya di ketinggian yang berbeda-beda. Jadi ada posisi rumah yang lebih rendah, ini di Jalan Mangunkerta, kemudian di atasnya lagi bertingkat terus. Dan sesaat begitu gempa terjadi pada hari Senin lalu, kawasan permukiman ini langsung longsor dan rumah-rumah warga tertimbun material longsor. Tentunya tadi juga kami sempat bertemu dengan sejumlah warga yang datang langsung ke sini untuk menyaksikan proses evakuasi. Untuk di kawasan Kampung Cugenang ini, rumah-rumah warga yang tersisa memang tinggal sedikit dan sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi di sekitar sini. Jadi kebanyakan mereka yang selamat mengungsi di lokasi pengungsian yang jauh. Kemudian ada juga yang mengungsi ke rumah saudara mereka, namun mereka setiap harinya datang kembali ke sini untuk memantau dan tentunya menunggu mencari kabar baik apakah anggota keluarga mereka sudah berhasil ditemukan.
tadi kami juga memantau pemirsa bahwa Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri datang ke lokasi ini untuk meninjau proses evakuasi. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kendala dalam proses evakuasi di Kampung Cugenang ini. Diantaranya memang berkaitan dengan kondisi bentang alam di sini. Memang karena medannya berada di kawasan yang cukup curam, cukup terjal, kemudian juga ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Biasanya kalau dari pantauan kami beberapa hari terakhir ini di siang hingga sore hari bahkan menuju ke malam hari hujan kerap kali turun dan gempa bumi susulan, guncangan juga masih kerap terjadi di wilayah ini sehingga hal-hal tersebut pun mempengaruhi proses evakuasi. Selain bicara soal proses evakuasi, pemirsa, saya juga mau gambarkan kondisi arus lalu lintas di lokasi kami mengabarkan ini, tepatnya di Jalan Raya Cianjur Cipanas. Di belakang saya itu adalah arah dari Cipanas. Jadi saat ini kedua arah, baik itu dari arah Cianjur maupun dari arah Puncak atau Cipanas, begitu padat. Bahkan kalau kami pantau ini kepadatannya, kemacetannya bisa mengular hingga berkilo-kilometer, mungkin sekitar 5 hingga 7 kilometer kepadatan terjadi. Kalau kondisi ini memang terjadi sejak beberapa hari ini selama proses evakuasi berlangsung karena untuk membersihkan material sisa longsoran ini dilakukan juga buka tutup jalan, bahkan ada kalanya atau ada waktunya dalam satu hari jalanan ini benar-benar ditutup. Jadi sama sekali tidak bisa dilalui, baik itu pengendara dari arah Cianjur maupun dari arah Cipanas, benar-benar di stop terlebih dahulu. Nah, itulah yang tentunya menyebabkan kepadatan yang begitu panjang terjadi di jalur ini. Nah, ini bisa jadi perhatian juga untuk masyarakat, untuk para pengendara yang sekiranya tidak punya kepentingan yang begitu mendesak untuk hindari dulu jalur ini. Kemudian juga kami bisa gambarkan, kami bisa informasikan bahwa di sebelah kanan saya ini pemirsa adalah Jalan Mangunkerta. Ini juga jalurnya ini menurun dan sekitar 100 meter ke bawah sana itu juga adalah wilayah yang terdampak tanah longsor. Jadi itu juga merupakan titik evakuasi. Dan kami lihat sejak kemarin masih banyak warga sekitar, khususnya mereka yang menggunakan sepeda motor, hendak melintasi jalur ini. Jadi hendak menuju ke Jalan Mangunkerta ini, karena Jalan Mangunkerta ini juga sebenarnya bisa jadi penghubung ke desa-desa lain, seperti ke Desa Sukaraja, Desa Talaga, dan desa lainnya. Jadi masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa jalur ini, Jalan Mangunkerta ini lumpuh, tertutup oleh tanah longsor. Jadi memang benar-benar tidak bisa dilalui dan warga harus memutar cukup jauh untuk mengakses tujuan mereka. Selain itu pemirsa, kami juga bisa gambarkan suasana di sini hingga sore hari ini terus berdatangan bantuan-bantuan dari berbagai instansi, mulai dari pemerintahan hingga pihak relawan ataupun yayasan. Ini banyak sekali mobil-mobil yang kami lihat, kemudian juga petugas yang secara langsung mendatangi relawan-relawan di sini memberikan bantuan, baik itu sekedar makanan ataupun air minum. Ambulans juga silih berganti lewat di jalur ini dan juga tentunya disiagakan di pinggir jalan ini, di depan Jalan Mangunkerta, untuk nantinya membawa apabila sudah ada jasad korban yang ditemukan. Kembali kami informasikan pemirsa bahwa warga Kampung Cugenang, Desa Cijedil ini yang tertimbun tanah longsor, informasinya sedikitnya ada 39 jiwa. Ini tadi diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika dirinya dan rombongan sejumlah menteri melihat langsung kondisi evakuasi di sini. Tadi pagi hari tadi wilayah ini sudah ditinjau oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kemudian juga tadi ketika Presiden Jokowi datang, ia juga didampingi oleh beberapa
menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang PMK, kemudian juga ada Menteri PUPR. Jadi tadi bisa kami ceritakan juga dalam rangkaian acara kunjungan Presiden Jokowi, beliau memang titik pertama yang dikunjungi adalah titik ini di Desa Cijedil, tepatnya di Kampung Cugenang ini. Kemudian Presiden Jokowi bertolak ke lokasi-lokasi lainnya seperti ke Desa Gasol, kemudian ke RSUD Sayang. Dan ternyata ketika Presiden Jokowi ini hendak mengarah pulang, beliau ternyata mampir lagi tadi, sempat singgah di titik kami mengabarkan ini. Beliau masuk tadi ke bangunan SD Negeri Cugenang didampingi oleh Menteri PUPR. Tadi kami tidak melihat begitu jelas sebenarnya apa yang dilakukan ataupun ditinjau oleh Presiden, namun ia nampak melihat bagaimana kondisi bangunan sekolah dasar tersebut, kemudian langsung bergegas untuk kembali melanjutkan agenda selanjutnya. Nah, ini pemirsa situasinya, kondisinya cuaca sudah tidak turun hujan, jadi proses evakuasi masih terus berlangsung. Kalau kami bisa bandingkan dengan kemarin rencana evakuasi kalau memang cuaca mendukung berjalan terus sampai malam hari. Kemarin direncanakan hingga pukul 8 malam evakuasi berlangsung, namun karena hujan hingga malam hari, maka proses evakuasi kemarin dihentikan hingga sekitar maghrib. Nah, untuk hari ini bagaimana nanti rencananya? Nampaknya juga akan bergantung kepada cuaca. Jadi tentu kita di sini sama-sama berharap cuaca cerah, tidak turun hujan sehingga proses evakuasi juga tidak terhambat. Nah, sedikit informasi juga tadi kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian ini yang turut membantu ataupun tergabung dalam tim gabungan yang melakukan proses evakuasi. Tadi sempat menemukan satu jenazah, satu korban, tetapi wilayahnya tidak persis di titik kami. Jadi ada di dekat warung Sate Sinta. Kalau lokasinya itu cukup tinggi, jadi cukup jauh dari titik kami. Nah, kami belum bisa memastikan apakah satu korban yang meninggal dunia yang berhasil dievakuasi tersebut termasuk dari 39 warga Kampung Cugenang yang dikatakan tertimbun tanah longsor di lokasi kami mengabarkan saat ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Anggia Eboni langsung melaporkan dari Kampung Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Jaga terus keselamatan dan juga kesehatan Anda di sana, Anggia Eboni. Terima kasih, selamat sore.